Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa ciri burung perkutut berkodam ataupun ciri perkutut berkodam. Beberapa ciri burung perkutut berkodam dapat kita ketahui dan dapat kita amati maupun kita cermati. Dan beberapa ciri burung perkutut berkodam itu adalah ciri-cirinya. Yang pertama adalah perilaku burung perkutut yang tenang. Yang kedua, dapat memberi isyarat tertentu kepada pemiliknya. Yang ketiga, jarang manggung, jarang gayer, jarang berbunyi. Yang keempat adalah mengenali ciri katurangannya. Yang kelima, cari tahu asal usul dari burung perkutut tersebut. Yang keenam, sering berdiskusi dengan para sesepuh-sesepuh tentang penggiat maupun tentang master burung perkutut berkodam, berizoni maupun bertuah. Ciri-ciri burung perkutut berkodam, setidaknya informasi yang saya sebutkan di sini bisa menjadi acuan karena mungkin kita bisa memberi pembelajaran tertentu, mau memberikan edukasi bagaimana ciri, sifat maupun tingkah laku maupun bentuk ciri burung perkutut berkodam tersebut. Saya akan jabarkan satu persatu yang di atas tadi. Yang pertama adalah perilaku perkutut yang tenang tadi. Ciri-ciri burung perkutut berkodam menurut para ahli, baik secara ilmu, secara perburungan, secara burung perkutut tersebut, secara spiritual, umumnya jika menemukan burung perkutut yang tenang, dirasa tidak wajar dan dia itu mematung, ini biasanya menjadi salah satu pertanda burung perkutut tersebut itu adalah mempunyai zoni, mempunyai kodam yang mungkin dia adalah mempunyai ketenangan yang tidak wajar, seperti misalnya tidak mudah panik, berinteraksi ketika ada goncangan, gangguan pada sangkar, lebih cenderung diam, bergerak apabila dia manggung, apabila dia makan, apabila dia minum. Meski kita mengangkat, memindahkan sangkar, dia tidak gerabakan dan tetap tenang. Karena bila diperhatikan, ciri burung perkutut berkodam ini berbeda dengan burung lainnya atau perkutut pada umumnya yang akan bereaksi ataupun akan gesit ketika kita memindah sangkar maupun dia gerabakan ketika kita memindah sangkar, seperti itu. Pada umumnya yang bisa mudah stres disebabkan oleh perubahan suhu di tempat lingkungan yang sebelumnya itu ramai, di tempat sebelumnya itu sepi, dan kita kembalikan di tempat kita yang jauh berbeda dengan tempat-tempat sebelumnya. Namun burung perkutut berkodam tidak akan bereaksi, banyak cenderung diam saja ketika kita pindah kemana-mana, seperti itu. Dan yang kedua adalah dapat memberi isyarat tertentu pada pemiliknya. Perkutut berkodam dipercaya mempunyai tuah memiliki kelebihan dalam hal tertentu yang bersifat mistik, yang bersifat magic. Hal ini juga diyakini bahwa ciri burung perkutut berkodam sering mencoba berinteraksi pada pemiliknya dengan memberikan isyarat jika akan ada sesuatu kejadian ataupun akan sesuatu hal yang tidak bagus di kemudian hari ataupun kejanggalan di kemudian hari. Namun ciri burung perkutut berkodam hanya bisa dirasakan oleh pemiliknya. Ini bisa jadi semacam kelebihan perkutut berkodam yang bisa terhubung dengan hati pemiliknya ataupun bisa berinteraksi dengan hati pemiliknya ataupun sudah sinergi dengan pemiliknya. Isyarat yang ditunjukkan biasanya berupa tingkah laku yang aneh ataupun di waktu yang tidak lazim. Bahkan sebagian orang berpendapat bahwa jika perkutut bersuara di tengah malam, maka itu pertanda ada jin maupun ada sesuatu di sekeliling rumah kita ataupun ada beberapa hewan maupun ada gangguan di sekeliling tempat kita dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jarang berkicau ataupun jarang manggung ataupun jarang gair ataupun jarang gacor. Ada juga mengatakan bahwa jika perkutut berkodam memiliki perilaku
tidak bisa. Biasanya mereka cenderung diam, jarang sekali bersuara ataupun manggung. Namun ada salah satu perkutut itu bersuara. Biasanya sangat nyaring, seakan berteriak memanggil sesuatu dari jauh. Ada beberapa poin penting yang harus kita ketahui untuk bisa mengenali ciri perkutut berkodam. Terutama jika kita memang tertarik untuk memelihara burung perkutut berkodam tersebut, karena perkutut banyak macamnya, memiliki ciri khas dengan katurangan tertentu, dengan ciri mati tertentu, dengan ciri fisik maupun ciri sifat maupun ciri tingkah laku maupun ciri suara. Yang keempat adalah mengenali ciri katurangannya. Hal ini ciri perkutut berkodam yang paling utama adalah mengenali ciri katurangannya, dan kita pahami mengenali lebih dalam mengenai katurangan perkutut berkodam. Karena biasanya setiap katurangan maupun ciri mati memiliki keistimewaan tersendiri. Untuk bisa memahami secara menyeluruh mengenali katurangan perkutut tidak bisa instan. Kita tahu tentang tembusannya, kita tahu tentang garisnya, kita tahu dengan silsilahnya. Banyak hal yang perlu diketahui dengan pengalaman. Kita pahami sedikit demi sedikit agar bisa mengetahui hal ini secara mendalam. Kita pahami dari hati burung perkutut sama kita maupun dari raga burung perkutut sama kita. Yang kelima adalah cari tahu asal perkutut tersebut ataupun silsilah burung perkutut tersebut. Asal mula burung perkutut perlu diketahui terlebih dahulu sebelum kita membelinya. Biasanya burung perkutut yang bisa memiliki tuah ataupun berkodam maupun berzoni maupun mempunyai isi berasal dari hutan, berasal dari kuburan ataupun punden, ataupun dari orang-orang yang memiliki riwayat spiritual tertentu yang memang benar perkutut tersebut diisi, entah itu dari asma, entah itu dari kodam, entah itu pun dari joni maupun lain sebagainya. Dan kebanyakan perkutut berkodam itu joni maupun kodam itu berasal dari kodam alam maupun kodam pendamping yang ada di sekeliling tempat tersebut. Kodam adalah sejenis makhluk gaib yang biasa dipakai untuk sebagai penjaga burung perkutut tersebut maupun isi dari burung perkutut tersebut. Kodam bisa sejenis jin, bisa sejenis malaikat, ataupun roh manusia yang dipercaya telah tersesat karena menyekutukan Tuhan. Jadi kodam bermacam-macam, tidak berupa kodam baik saja, ada pula dengan kodam yang buruk. Maka kita harus benar-benar berhati-hati karena yang ditakutkan adalah alih-alih mendapatkan kodam pelindung malah mendapatkan keburukan maupun kodam yang jahat. 3 poin tersebut kita bisa menjadi acuan kita untuk mencari ciri perkutut berkodam ini adalah salah satu hal penting jika kita memang ingin fokus mengumpulkan perkutut bertuah ataupun berkodam maupun burung perkutut berzoni. Sering berdiskusi dengan para master tentang burung perkutut berkodam. Yang keenam ini ya. Pada bagian yang keenam ini kita harus melakukan, apalagi kita harus sharing, kita harus bercerita, kita harus diskusi oleh para senior yang tahu tentang burung berkodam, berzoni maupun bertuah. Bisa dari rekan, bisa dari senior, bisa dari teman-teman, entah itu dari media sosial maupun dari primbon maupun literatur yang memang mengulas tentang burung perkutut berkodam. Dalam hal ini kita orang yang paham mengenali burung perkutut secara mendalam ataupun juga bisa konsul ataupun konsultasi pada orang yang dituakan di wilayah kita. Bisa juga menjadi guru ngaji ataupun guru spiritual maupun kiai maupun para pakar-pakar burung perkutut yang ada, ataupun pakar-pakar burung perkutut yang kita kenali. Berbeda dengan zaman dahulu, orang masa kini tidak hanya mengetahui sisi mistis spiritual pada perkutut. Padahal zaman dahulu orang begitu banyak yang memahami hal ini, karena keberadaan perkutut cukup sakral pada zaman itu maupun zaman tersebut. Maka tidak heran kalau kita bertanya pada orang tua yang paham tentang burung perkutut maupun orang pintar yang paham tentang burung perkutut. Mereka kemungkinan bisa tahu menjelaskan mengenai tuah mistis berkaitan dengan perkutut tersebut yang memang benar-benar ini baik dipelihara maupun yang tidak baik dipelihara. Oleh sebab itu, perkutut asli lokal alam yang memiliki kodam lebih besar, yang memiliki kodam gaib, entah itu dari kodam harimau, kodam
dari beberapa orang-orang maupun dari kodam, jin, ataupun pendamping-pendamping yang lainnya. Dari video kali ini bisa diambil kesimpulan. Itu beberapa sedikit informasi mengenai ciri burung perkutut berkodam, maupun ciri burung perkutut berzoni, maupun ciri burung perkutut bertuah. Di negara Indonesia, di masyarakat Indonesia sudah dikenal sejak zaman dahulu bahwa misteri perkutut lokal memang diyakini untuk beberapa, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau di perkutut itu adalah peksi aji, kalau di benda pusaka ataupun itu adalah ada tosan aji. Jadi sama-sama mempunyai kodam, sama-sama mempunyai pendamping, sama-sama mempunyai tuah, sama-sama mempunyai zoni. Maka sebab itu kita tidak usah heran karena nenek moyang kita terlebih dahulu sudah merumuskan, sudah meneliti sejak zaman dahulu dan sudah diperimbunkan maupun di buku literatur, entah itu di buku-buku yang mengulas tentang burung perkutut. Nah, ini keragaman ataupun kebineka tunggal ikaan yang rapi di Indonesia ini tentang mengulas tentang burung perkutut, sehingga banyak orang yang menyukai tentang burung perkutut yang berkaturanggan berzoni, maupun burung perkutut yang berkodam, maupun burung perkutut yang mempunyai sisi mistis yang luar biasa. Tidak ada habis-habisnya bila kita membicarakan tentang kodam burung perkutut tersebut, maupun tuah burung perkutut tersebut, maupun zoni burung perkutut tersebut. Yang terpenting, tanyakan kepada hati kita sendiri, bila mana hati kita itu pas waktu memelihara burung perkutut itu tidak ragu dan mantap, kita pelihara saja. Kalaupun bila mana hati kita itu ragu, lebih baik dilepas maupun dikasihkan kepada orang ataupun dilestarikan di alam bebas. Nah, di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Pokoknya tetap semangat, tetap cintai perkutut lokal alam, dan salam perkutut Indonesia. Tak lupa pula akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.